Halo, terima kasih telah datang di agen pekerjaan luar angkasa. Kami punya banyak departemen. Pekerjaan antar galaksi, jaga di Bima Sakti, tata surya kita keren, dan banyak lagi departemen kecil lainnya. Bosan dengan pekerjaan masuk jam 9 pulang jam 5 di planet kita? Bukan masalah. Yuk, lihat apa kamu memenuhi syarat buat lowongan baru ini. Jadi, di sini ada penambang asteroid di Mars. Seperti yang kamu tahu, asteroid adalah semacam sisa dari masa ketika tata surya terbentuk. Ilmuwan percaya itu puing dari tabrakan dan kancuran planet. Puluhan ribu asteroid mengelilingi matahari kita, dan sebagian besarnya ada di antara orbit Jupiter dan Mars. Kalau begitu, Mars adalah lokasi sempurna untuk pekerjaan ini. Asteroid itu bisa mengandung banyak hal. Itu mengandung magnesium, besi, nikel. Kami bahkan percaya sebagiannya mengandung oksigen, emas, air, dan platinum. Kita butuh itu untuk industri. Kami punya pos dengan makanan dan hal lain yang akan kamu butuhkan di atas sana. Jadi, kamu naik pesawat antariksa yang dirancang khusus. Kamu pergi dari Mars, mendarat di asteroid, dan mulai menambang. Perlengkapan kami ringan dan memakai tenaga surya. Artinya, kamu tidak butuh banyak bahan bakar. Terkadang, kami mengirim robot untuk melakukan ini, tapi terkadang manusia. Robot tidak butuh makanan atau perlengkapan lain, tapi mereka tidak seteliti manusia. Kamu menggunakan teknik sama seperti penambang di bumi. Pada dasarnya, kamu hanya perlu mengikis materi dari asteroid itu. Mayoritas biji mungkin akan berterbangan, jadi kamu harus menggunakan kanopi besar untuk mengumpulkannya. Karena gravitasi di asteroid jauh lebih lemah daripada di bumi, kamu harus belajar cara menggunakan pengait untuk mengikat dirimu ke permukaan. Dengan begitu, kamu bisa dengan mudah bergerak. Begitu selesai dengan satu asteroid dan materi itu dikirim ke bumi, kamu akan pergi ke asteroid berikutnya. Kamu atletis? Aku bisa melihat ada iklan untuk instruktur ski di Mars. Mars punya 4 musim, seperti bumi, dan musim dingin di sana berlangsung sekitar 6 bulan di bumi. Karena setahun di sana hampir 2 kali lebih lama. Salju di sana berbeda karena mengandung karbon dioksida beku, bukan air beku. Tapi tenang, ilmuwan terbaik membuatnya benar-benar aman. Perang bola salju jadi tidak begitu seru. Kamu mendapat kemasan buruk karbon dioksida beku dan sedikit es air. Tapi seluncur salju, naik kereta luncur, dan ski di sana sangat keren. Serius, permukaannya hampir beku. Saljunya tidak setebal di planet kita, tapi permukaannya sangat licin. Jadi itu seru. Kamu akan bekerja di sana selama 6 bulan. Tapi jika kamu mau dapat uang tambahan, kamu akan dipindahkan ke Europa, salah satu satelit Jupiter. Europa sangat dingin. Permukaannya sebagian besar mengandung es air padat. Samudra di bawah permukaan yang belum bisa kita lihat. Tapi, hey, tim penyelam luar angkasa kami akan pergi ke sana 3 bulan lagi. Aku akan lihat apa ada lowongan kalau kamu tertarik. Katanya, samudra ini mungkin punya air 2 kali lebih banyak dari yang ada di bumi. Selain itu, tim ilmuwan masih berpikir ini salah satu tempat terbaik untuk membangun kota seperti bumi di tata surya kita. Tapi sampai saat itu, kamu bisa menjadi instruktur ski. Permukaannya adalah es. Jadi, kami membuat salju sendiri untuk melakukan ski. Kamu akan suka di sana. Ada banyak bukit dan kubah di Eropa. Beberapa punggung bukit melintang sepanjang 9 km. Jadi, jika kamu mau adrenalin, Eropa hampir tidak punya atmosfer. Jadi, bajumu melindungimu dari radiasi matahari. Oke, yang selanjutnya adalah pengemudi taksi luar angkasa di Venus. Turis suka pergi ke sana meskipun di sana sangat panas. Planet ini lebih jauh dari matahari daripada Merkurius, tapi masih lebih panas. Masalahnya, atmosfer di sana seperti selimut yang memerangkap panas. Planet itu sangat panas sehingga kamu tidak bisa terlalu lama di sana. Perusahaan akan memberimu mobil terbang yang mirip pesawat antariksa mini. Kamu harus jago menyetir karena atmosfernya sangat padat dan di sana juga cukup berangin. Kecepatannya seringkali melebihi 350 km per jam.
Awannya juga bisa menjadi tantangan. Kamu tidak akan bisa melihat karena angin selalu menggerakkannya. Jadi, kamu harus gesit. Venus juga planet dengan gunung berapi terbanyak di tata surya kita. Banyak permukaannya ditutupi endapan vulkanis sehingga sulit untuk mendarat dan menemukan tempat aman untuk mendarat. Jika kamu menerima pekerjaan ini, ada tips buat kamu. Jangan mendarat, pemandangannya luar biasa. Omong-omong soal gunung berapi, kamu mungkin bisa masuk tim vulkanolog luar angkasa. Tentu saja sebagai asisten dulu, tapi nantinya kita lihat apa kamu bisa dapat posisi lebih baik di tim antar galaksi. Untuk sekarang, kamu bisa diam di tata surya kita. Kami menduga Mars, Venus, Pluto, dan satelit Jupiter, Europa memiliki gunung berapi aktif, tapi belum ada buktinya. Tempat yang kami tahu pasti adalah satelit Io, Triton, dan Enceladus. Penemu satelit, kami punya departemen yang bisa mencari satelit baru, bahkan di luar galaksi kita. Ada juga satu lagi di mana kamu bisa menjelajahi satelit-satelit di tata surya kita. Ada lebih dari 200 satelit, jadi kamu jelas tidak akan bosan. Jika kita membicarakan planet yang tidak bisa dipakai mendarat, seperti raksasa gas Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter, kamu akan langsung mengunjungi satelit mereka. Semua planet besar punya satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Kamu harus mengunjungi planet-planet ini dulu dan mencoba mencari satelit mereka. Satelit itu keren. Misalnya, Dactyl adalah satelit yang tidak mengorbit sebuah planet, melainkan sebuah asteroid. Sebelum ini, kita bahkan tak tahu asteroid bisa punya satelit. Hyperion mengorbit Saturnus, bentuknya tidak beraturan, dan kami percaya itu mungkin bagian dari satelit tua yang jauh lebih besar. Satelit itu mungkin hancur dari tabrakan di tahap awal tata surya kita. Kepadatannya rendah, hampir setengah air. Dan bagaimana dengan Callisto yang tertua? Satelit ini mengorbit Jupiter dan kawahnya berumur 4 miliar tahun. Callisto membantu kita banyak memahami tata surya kita. Jauh hari luar angkasa, jika kamu ingin meninggalkan tata surya kita, kamu bisa pergi ke planet berlian. Jaraknya 41 tahun cahaya dari bumi, terletak di rasi bintang Cancer. Ukurannya 2 kali lebih besar dan padat dari bumi, tapi hampir 8 kali lebih luas. Bintang induknya mengandung jauh lebih banyak karbon daripada matahari kita, dan planet ini mungkin mengandung karbon juga. Tekanan dan suhunya tinggi, tapi kami punya teknologi unik untuk mengatasi itu. Planet ini dilapisi berlian, jadi tugasmu adalah mengumpulkannya dan membuat perhiasan luar angkasa keren. Kamu bisa mengunjungi planet lebih menarik sebagai jauh hari luar angkasa, seperti planet yang hujan rubi dan safir. Badai di sana cukup liar, tapi kamu hanya perlu mengumpulkan permata yang tersebar di planet itu setelah selesai. Kalau kamu lebih suka membuat barang dari kaca, ada planet yang hujan kaca. Jaraknya 63 tahun cahaya dari kita. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter, dan kamu akan takjub dengan atmosfer planet ini. Atmosfernya memiliki warna biru langit menawan karena sebagian besar mengandung silikat. Angin di sana liar. Kecepatannya 8.700 km per jam. Sebagai perbandingan, kecepatan angin tertinggi yang pernah ada di bumi adalah 408 km per jam. Oh, yang terakhir, penjelajah pada misi yang disebut Planet 9, lebih jauh dari Neptunus. Kamu akan melihat banyak dunia kecil dengan tenang menari dalam harmoni, dan dunia keras kepala yang masih sembunyi. Planet 9. Kami sudah lama mencarinya. Ilmuwan kami berpikir planet itu ada karena mereka menyadari gaya gravitasi memengaruhi sekelompok benda kecil dengan orbit berkerumun. Planet 9 mungkin mengorbit matahari kita dalam 7.400 tahun. Ukurannya 6 kali bumi. Itu raksasa gas, semacam Neptunus mini, atau bahkan bumi super yang berbatu. Bayarannya tinggi, tapi aku harus peringatkan, ini misi seumur hidup. Entah kapan kamu akan bisa kembali. Letaknya sangat jauh. Neptunus adalah titik awal investigasi kita. Itu dunia gas. Jadi, kamu tidak bisa mendarat di sana. Tapi kamu akan pergi ke salah satu satelitnya yang bernama Triton. Itu terdiri dari es nitrogen dan batu. Kamu akan baik-baik saja. Tapi hati-hati dengan geyser di sana. Geyser itu meletus di kerak, lalu atmosfer meledakkannya. Dan kami belum tahu pasti seberapa besar bahayanya. Dan kamu harus memakai baju khusus karena itu benda angkasa terdingin di tata surya kita yang kita tahu. Jadi, kamu menerima salah satu tawaran ini?